Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur dasar bahasa pemrograman. Nah, pada video kali ini kita akan lebih bahas kepada apa itu bahasa pemrograman, kemudian dan pemrograman sendiri itu apa. Oke. Apa itu program? Program merupakan kumpulan instruksi terstruktur yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Oke, nah contoh dari program ini apa sih ya? Berdasarkan pengertian itu, banyak sekali program ataupun aplikasi-aplikasi, baik itu komputer atau HP ya, ataupun di laptop ya, bisa berupa aplikasi game, kemudian bisa aplikasi sosmed ya kayak TikTok, Facebook, dan seterusnya. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi itu terdapat instruksi-instruksi atau terdapat perintah-perintah ya. Misalkan ya, kalau di game itu kan, kalau kita pencet tombol skill 1 maka dia akan mengeluarkan skill 1-nya. Kemudian kalau misalkan hero kamu terkena damage ya, nanti kemudian HP-nya dia akan berkurang seperti itu. Itu adalah di dalam situ ada instruksinya. Nah, contohnya lagi misalkan kayak di TikTok gitu kan, kita bisa melakukan like, kita bisa komen ya. Di dalam program itu ya, di dalam aplikasi itu ada instruksi-instruksi yang dituliskan untuk memungkinkan kita memanfaatkan fitur itu gitu ya. Ataupun misalkan kalau sederhananya aja ya, misalkan dalam program sederhana gini, di sini ada program sederhana ya. Di situ program itu hanya menjalankan atau menampilkan tulisan hello world gitu. Nah, berarti kita memberikan instruksi supaya komputer ini mengeluarkan tampilan hello world. Atau misalkan ya program seperti ini ya, program menghitung luas persegi panjang, di situ bagaimana dia bisa menampilkan atau bisa menjalankan aplikasi itu ya, tentunya ada instruksi-instruksinya. Instruksi apa yang diberikan oleh manusia ke komputer ya, dalam bentuk apa ya, dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini apa sebenarnya? Bahasa pemrograman ini adalah bahasa ya untuk mengekspresikan suatu set instruksi rinci untuk komputer. Gitu. Jadi, ini adalah instruksi yang kita berikan kepada komputer supaya nanti komputer itu menjalankan perintah kita. Contohnya instruksinya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Ini adalah instruksi atau bahasa pemrograman ya yang digunakan untuk menginstruksikan supaya program itu menampilkan teks hello world gitu. Di layar itu nanti dia akan muncul hello world, atau dengan instruksi yang bentuknya yang lain seperti ini. Ini menggunakan bahasa pemrograman yang lain lagi, sama instruksinya sama, mengeluarkan atau menampilkan teks hello world, cuman karena dia menggunakan bahasa yang berbeda ya, instruksinya berbeda pula gitu. Ada juga yang seperti ini ya. Ada juga yang lebih sangat simpel seperti ini, cuman satu baris aja gitu ya. Nah, ini disebut dengan bahasa pemrograman. Kok untuk menampilkan tampilan hello world aja itu banyak sekali teksnya ya. Ada yang menggunakan print hello world, kemudian ada cout, kemudian ada system.out.print dan seterusnya ya. Bahasa pemrograman ini jenisnya banyak sekali teman-teman sekalian, nggak cuman satu aja ya. Ada bahasa C, ada Java, ada Delphi, ada script dan seterusnya. Ini adalah bahasa pemrograman yang bisa kita deteksi. Bahkan ada juga bahasa pemrograman yang kita nggak tahu, hanya digunakan untuk komunitas tertentu aja. Misalkan ya kayak Google gitu ya, dia itu membuat bahasa pemrograman sendiri untuk ya membangun service atau membangun program-program yang ada di Google gitu. Meskipun ada juga yang menggunakan bahasa pemrograman yang umum, tapi juga dia menggunakan bahasa pemrograman dia sendiri. Dengan banyaknya pilihan bahasa pemrograman ini gitu kan, kamu akan pusing ya. Tentunya kamu akan pusing kalau kamu belajar sama bahasa pemrograman ini ya. Saran saya sih ya, pelajari bahasa pemrograman yang paling mudah dulu. Atau ya kalau misalkan semuanya susah ya, paling tidak kamu bisa lihat list di sini gitu ya. Ini adalah bahasa pemrograman terpopuler ya. Ini saya ambil di bulan Agustus 2021 ya. Ada bahasa pemrograman Python itu di urutan pertama. Ini adalah
bahasa pemrograman yang pada saat ini populer gitu ya, Python. Kemudian ada JavaScript, ada C++ dan C gitu dan seterusnya. Kenapa menggunakan atau memakai bahasa pemrograman yang populer? Karena satu ya, kita bisa mempelajarinya dengan mudah karena ya sumber belajarnya pun misalkan tutorial di YouTube, tutorial dalam bentuk blog itu juga banyak sekali begitu. Nah, dan juga ya tergantung dari tuntutan, misalkan ya kamu kuliah gitu ya, tuntutannya pakai misalkan kamu kuliah gitu ya, di tuntutan kuliah kamu misalkan menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya, kamu belajar aja itu dulu. Satu, belajar Java, kemudian kamu bikin aplikasi. Kalau sudah ngerti cara bahasa pemrograman itu bekerja, ya kamu akan bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu. Nah, di sini ada Python, ada JavaScript, ada C++. Kamu bisa pakai 3 bahasa pemrograman itu ataupun salah satu dari itu ya. Bagaimana komputer ini dia kan nggak bisa mengenali bahasa manusia gitu. Sebenarnya dia nggak bisa mengenali bahasa manusia, dia hanya mengenali bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini ya seperti ini ya, mungkin kamu bacanya juga akan pusing gitu loh ya. Nah, terus gimana nih kita nulis kode program ataupun kita menuliskan bahasa pemrograman untuk komputer gitu ya, supaya komputer ini bisa menjalankan, tetapi komputer cuman bisa menjalankan bahasa mesin. Nah, di sini ada peranan compiler dan peranan interpreter. Nah, gimana maksudnya compiler ataupun interpreter itu? Misalkan gini, kamu menuliskan kode bahasa pemrograman gitu ya. Misalkan kita ambil salah satu, misalkan kamu menggunakan bahasa Python. Kamu menuliskan bahasa pemrograman Python, misalkan menuliskan hello world gitu ya, print hello world seperti contoh yang pada slide sebelumnya. Nah, kemudian kode yang kamu bikin ya, atau source code yang kamu bikin itu kemudian dia akan diterjemahkan dalam bahasa mesin gitu. Kemudian bahasa mesin ini dia yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, siapa yang mengubah bahasa pemrograman itu menjadi bahasa mesin? Itu adalah peranan compiler dan interpreter. Apa itu compiler dan apa itu interpreter? Oke. Compiler adalah sebuah program yang bertugas untuk mengkonversi ataupun mengubah source code yang kita buat menjadi bahasa yang dikenali oleh mesin. Oke, nah contoh bahasa pemrograman yang menggunakan compiler di sini ada Pascal, ada C++, ada Basic, ada Fortran, dan seterusnya. Nah, bagaimana compiler itu bekerja? Contohnya gini, misalkan ya komputer saya di sini bikin kode menggunakan bahasa pemrograman C++. Saya membuat source code, misalkan saya menggunakan ya seperti tadi gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, source code ini akan di-convert ke file executable ya, yang bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi program itu di-compile untuk menjalankan, misalkan kalau di operating system Windows, source code itu akan diubah ke dalam file dengan ekstensi .exe. Nah, file ekstensi.exe itulah yang akan dijalankan oleh komputer. Misalkan ya komputer kamu kalau mau menjalankan atau menampilkan hasil dari source code tadi ya, kamu jalankan file exe-nya. Ataupun file exe itu bisa dijalankan juga di komputer yang lainnya. Bedanya apa dengan interpreter gitu ya? Interpreter ini yaitu juga sebuah program ya. Dia mampu mengeksekusi source code lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Nah, contoh bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesinnya ada Perl, ada Basic, kemudian ada PHP ya, kemudian ada JavaScript, ada Ruby. Oke, ini contoh bagaimana compiler dan interpreter itu bekerja. Dari source code, kemudian ini yang kalau compiler ya, ini source code, kemudian dia ada proses compile-nya dulu, kemudian menghasilkan sebuah file baru ya menjadi mesin kode tadi.
dan mesin kode itu yang akan dijalankan oleh komputer sehingga menghasilkan sebuah keluaran. Nah, berbeda dengan interpreter di sini, dia tidak menghasilkan sebuah file baru ya. Nih, perbedaan compiler dan interpreter ya. Kalau compiler membaca seluruh program lalu menerjemahkannya secara keseluruhan. Kalau interpreter dia membaca statement satu persatu dan ditranslate atau diterjemahkan. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau compiler itu semua coding kita atau semua source code kita itu akan diterjemahkan semuanya. Kemudian kalau yang interpreter dia akan diterjemahkan satu persatu gitu. Nah, nanti gimana nanti efeknya di poin terakhir di sini gitu ya. Bila terdapat kesalahan pada source code ya, proses penerjemahan akan berhenti dan tidak melanjutkan proses ke penerjemahan source code. Ini yang compiler. Jadi kalau ada kode yang salah, proses compile akan terhenti. Berbeda dengan interpreter gitu ya. Meskipun nanti ada kesalahan pada kode tertentu gitu ya, ada baris tertentu, dia kan sudah misalkan udah menjalankan baris 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di baris keempat salah, error ya, 1, 2, 3 itu tetap dijalankan, cuman untuk yang keempat itu dia mulai berhenti. Bedanya gitu. Oke, kemudian execution time di situ untuk compiler lebih cepat ya, karena ya sudah diterjemahkan dulu tinggal dijalankan gitu. Kalau interpreter execution time-nya itu lebih lambat. Kemudian untuk compiler bisa memakan memori tambahan untuk menghasilkan file baru. Kemudian interpreter dia tidak menghasilkan sebuah file baru. Untuk compiler di sini dia hanya spesifik ke platform tertentu. Kemudian interpreter dia mendukung cross platform gitu. Ya, maksudnya gimana? Untuk compiler ini misalkan kamu pakai komputer Windows gitu ya. File yang dihasilkan pun ya file Windows. Kalau kamu mau jalankan ke file dengan sistem operasi misalkan Android ya akan kesulitan. Kamu harus compile dulu ke dalam file yang bisa dipakai di Android gitu. Berbeda dengan interpreter ya, misalkan kalau kita pakai kita akses web gitu ya. Nah, web itu kan bisa dijalankan di laptop, juga bisa dijalankan lewat HP gitu. Jadi compiler dan interpreter ini sebenarnya punya fungsi yang sama, yaitu menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Supaya apa? Supaya komputer ini bisa menjalankan perintah kita yang kita tuliskan di source code bahasa pemrograman gitu. Kategori-kategori dalam bahasa pemrograman di sini ada low level language. Nah, low level language ini apa? Low level language ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh mesin atau komputer. Oke. Tadi ya ada machine language, itu adalah low level language gitu. Jadi ada assembly language dan machine language, itu merupakan low level language. Maksudnya low level language ini gimana? Dia bahasa yang paling dekat dengan CPU, dia yang paling dekat dengan hardware. Nah, bahasa ini lebih cepat diproses oleh CPU karena dia posisinya tentunya karena dia adalah bahasa dasar dari mesin itu. Kemudian yang kedua ada high level language, yaitu bahasa pemrograman yang struktur kodenya itu disederhanakan dari bahasa mesin ke bahasa manusia. Ya, jadi bahasa pemrogramannya itu bisa mudah atau bisa dimengerti oleh manusia, dan ini adalah bahasa pemrograman yang sering dipakai gitu. Ya, contohnya misalkan ya ada Python, ada Ajax, ada Cypress, kemudian ada PHP dan seterusnya. Ini merupakan bahasa pemrograman high level language, dan ini bahasa-bahasa yang ada di situ ya, instruksinya itu bisa kita kenali atau kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa kita. Source code ini rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah source code yang dituliskan oleh manusia, kemudian yang nantinya akan diterjemahkan atau yang akan dikompil gitu ya. Contohnya ini adalah source code. Jadi ketika kita coding gitu ya, sebenarnya kita membuat source code atau membuat kode sumber. Nah, kode sumber ini dia
dia dituliskan di dalam sebuah software atau di sebuah aplikasi dengan nama text editor. Nah, text editor ini aplikasi atau program komputer yang memungkinkan kalian sebagai pengguna untuk mengubah atau mengedit teks yang ada berupa teks biasa. Nah, text editor di sini dia fungsinya untuk menuliskan kode program atau menuliskan source code. Nah, contoh-contoh dari text editor di sini aplikasinya ada Notepad++, ada Gedit, ada Vim, ada Notepad Windows gitu ya. Ada Sublime, kemudian ada Atom, ada Bracket, Visual Studio dan macam-macam. Pokoknya banyak sekali, kamu bisa browsing aja text editor untuk pemrograman, banyak sekali. Kemudian gimana kalau kamu pengen coding tapi lewat HP? Kamu bisa menggunakan aplikasi Decoder, kamu juga bisa menggunakan aplikasi AIDE gitu ya, Android IDE, panjangannya seperti itu, ataupun bisa menggunakan Kuoda. Kalau saya sih untuk HP ya, untuk Android saya menggunakan aplikasi Decoder. Nah, aplikasi Decoder di sini dia juga sudah ada dalam bentuk websitenya, jadi saya coding di HP bisa, saya coding di komputer bisa. Oke, itu teman-teman sekalian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan-kesalahan gitu ya, tentunya banyak kesalahan-kesalahan dari saya, mohon maaf. Kemudian kalaupun ada yang kurang-kurangnya ya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.